Jadi ketika kita merasa bangga dengan kejahatan, sama dengan kita merasa bangga dengan kebaikan. Kedua-duanya adalah kebanggaan yang tidak disukai oleh Allah. Mungkinkah bisa terjadi kesombongan yang halus di dalam akan terjadi sampai akhir kehidupan kita nanti, yang tidak kita sadari kesombongan itu sudah mengalir di dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Tidak perlu berlama-lama teman-temanku, mari kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Faiza taqarrara anna amalana madkhul. Kalau kita sudah bisa memastikan, sudah bisa menentukan, sudah mengerti, yakin betul bahwa amal kita ini selalu kesusuban. Ada susubnya, ada cacatnya, madkhul. Ya, madkhul itu ibarat ada unsur-unsur lain yang masuk ke dalamnya yang membuat nilainya itu menjadi rendah. Kalau itu yakin bahwa amal kita selalu ada cacatnya, walaysa ahlan lil qubul, dan amal kita tidak layak untuk diterima. Kalau kita nilai secara jujur, tidak ada satu amal pun yang layak untuk diterima. Sembahyang sirah, puasa sirah, kajian sirah, ngomong sirah, ceramah sirah, wiridan sirah, bahkan kadang-kadang hilalo kidukika, laman bener wusga, nggak ada yang layak untuk diterima. Jadi kalaupun diterima, ya kun si saking ende bisa lo pura-pura beli ngerti baik kan ditutup ya wis lah, semaklum lah sebenarnya mah. Iya. Ya lama dipikir-pikir enggak bengesap tuh bisa lo disentak-sentak lagi duki. Tapi bisa lo senang banget syukur sentak. Ya Allah maghfir lahum wa afihim wa anhum. Kudu nyentak orang kudu. Lamun beli ka Allah maghfir lahum wa afihim wa anhum. Rabbana zalamna Potong dulu sebentar ya teman-teman, bahwasanya maksudnya beliau ini pada saat kita sedang berdoa atau pada saat kita sedang membaca sesuatu, gunakanlah rasa kita. Jangan kita berdoa sekedar berdoa dengan ucapan yang nada yang keras, tapi hati kita sesungguhnya tidak mengingat Yang Maha Kuasa. Jadi sesungguhnya yang diharapkan itu bahwasanya berdoalah dengan rasamu, dengan perasaanmu. Berbicaralah dengan perasaanmu. Berdoalah dengan perasaanmu agar engkau lebih merasakan penghayatan bahwasanya kepada kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Itu yang diharapkan sebenarnya. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Tadi juga senang disentak-sentak. Iya kan? Iya. Dari mulai ucapannya, bacaannya juga kalau dituntut sempurna, ya pelok kabeh. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya wis, kuping saya denger kok begitu. Ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku, ya rojak. Itu tuh. Namanya ya rojak, ya rojak, ya rojak. Itu tuh. Ya artinya apalagi kalau Allah yang maha sempurna menuntut kesempurnaan, tidak mungkin akan diterima laula jamila setihi al-ma'muli, kalau bukan karena kebaikan Allah menutupi kejelekan kita yang senantiasa kita harapkan itu. Kita jangan dulu mengklaim bahwa aku telah melakukan dengan sempurna, jangan dong. Itulah yang bisa saya lakukan secara optimal, tapi saya yakin pasti ada kekurangan-kekurangannya. Dan saya kira yakin Allah akan berkenan. Allah tidak akan rewel kok ya, bisa semono sih. Kadang-kadang yang penuh harap untuk diterima malah orang bodoh. Kalau orang pintar punya perasaan take for granted, diterima bangsa wurunga. Sobute metu kunku orang. Iya. Kudu ngobrol wan. Iya. Ya karena dia sudah menjabat
label kiai, kemudian bacanya disebut fasih, pedadal-pedidil, panca-pancuna, cekelak-cekelok, wis pas belikun ko. Ya kan? Siapa yang lawereang? Wah, sadermayu, maca kitab kak, wis langkas yang bener gitu. Perang sana kitab yang paling bener begitu kira-kira. Ya udah, jangan suka merasa begitu. Allah paling tidak suka. Jadi malah justru wong bodoh yang ketar-ketir baik kan kayak malah justru itu yang diterima malah. Memohon ya Allah terimalah amal kami. Itulah yang bisa kami lakukan. Ya Allah tolonglah kami jangan dikasih tugas yang berat-berat yang kami nantinya tidak mampu. Dan gitu. Alimta anna iftiqarana ila ilmihi wa afihi fi halit ta'ah. Jadi dari situlah kita masih mengerti bahwa kita sangat membutuhkan, sangat mengharapkan kepada keilmuan Allah dan pengampunan Allah ketika kita dalam keadaan taat. Ketika kita sedang di keadaan baik, sedang dalam keadaan menjalankan ibadah secara baik, harus kita ketahui ya, bahwa kita masih senantiasa selalu membutuhkan ampunan Dia ya, untuk mentolerir kesalahan-kesalahan kita, untuk memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Itu lebih sangat diperlukan ketika kita sedang dalam keadaan mentaati. Kita harus punya harapan lebih besar mendapat ampunan daripada kita mengharapkan ampunan ketika dalam keadaan melakukan maksiat. Nah, mana gini? Orang kalau dalam keadaan baik, ya sedang dalam keadaan baik, ya sholat ya masih di lima waktu, zikiran ya, kemudian tasbih ya, sing bawa-bawa, malam ya sedang lagi rajin bangun malam. Ya, justru dalam keadaan seperti itu seharusnya harapan kita lebih besar untuk mendapatkan ampunan Allah daripada ketika kita sedang melakukan maksiat. Sebab kalau maksiat otomatis kita sadar itu salah. Jadi ketika kita maksiat, kita kan lebih besar keinginan untuk mendapat ampunan karena merasa maksiat. Tapi kalau kita dalam keadaan berbuat baik, dari mana ujung-ujung kita mengharapkan ampunan? Paling-paling kan bangga kan? Ya kalau kita sudah dalam keadaan baik, sudah dalam keadaan taat, dari sisi mana kita mengharapkan ampunan? Iya nggak ada. Ya kebanggaan. I have just done the best. Aku telah melakukan sesuatu yang hebat. Kan begitu. Iya kan? Kalau Anda berbuat kebaikan, kan tampil. Kalau berbuat kejahatan kan ngumpet. Iya kan? Nah, makanya atas dasar itulah maka dikatakan anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaja minka ilaih. Kamu ya kepada kasih sayang Allah ketika engkau mentaatinya lebih membutuhkan. Jadi engkau seharusnya lebih membutuhkan kasih sayang Allah ketika engkau sedang mentaatinya. Idza asa itu lebih besar daripada engkau mengharapkan kasih sayang Allah ketika kamu melakukan kemaksiatan. Itu sebetulnya lebih mawas diri yang dipentingkan. Lebih mawas diri. Perasaan ingin jadi orang loman itu hendaknya muncul ketika kita kaya. Jangan muncul ketika kita sudah miskin. Waktu kita miskin, kita ngayal ingin pengen jadi orang dermawan. Ketika kita dikasih kekayaan, itu ngijir. Boro-boro nyumbang, kecokot 5 perak bermedidil aja. Ini wong melaratnya madani. Itu makanya. Jadi, mawas diri kita sedang dalam kejayaan, itu harus lebih tinggi daripada mawas diri kita ketika sedang jatuh. Kenapa demikian? Yaitu kita jadi ketersesatan hati, merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan itu. Padahal sih kebaikan yang kamu lakukan adalah kebaikanmu untuk dirimu sendiri. Karena Gusti beli apa nih kebaikan siraku? Jadi nyatanya kan kamunya yang butuh sama Allah, butuh kasih sayangnya. Karena
secara psikologis pasti ketika orang sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan menjalani perintah Allah, atas dasar apa dia mawas diri minta ampun kepada Allah? Ya angel beliau. Kecuali kita sadar bahwa perbuatan kebaikan kita ini masih dalam ujian. Mungkin diterima, mungkin tidak. Mungkin sempurna, mungkin banyak bolehnya. Yang pasti banyak bolehnya. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, ketika muncul keinginan disanjung orang, hilang itu semuanya. Kata Allah, yang ambillah untukmu. Kita berbuat baik, lalu kita expose, dipamerkan, diceritakan orang lain, kebanggaan. Jadi gue salah kop, badawin sira dewak, dibutuh-butuh siraku. Ngerti boleh? Yang paling indah ialah ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Ya Allah, aku berbuat semua ini adalah karena cintaku kepadamu. Semoga engkau berkenan. Itulah yang bisa saya lakukan. Kekurangan kesalahan sudah pasti ada. Tapi aku yakin engkau maha besar untuk mengampuni segala kesalahanku. Enak nih kuping kah? Kau nggak beli no? Enak beli nih kuping kau. Mungkin mau merempong. Kita kurang bener sepira maning. Sekarang kon kau. Sembayang tak kelakuannya ora. Puasa Senin Kamis tak jalan nih. Jakat metu kaji peng 10 masih kurang bener pas semenek ya. Ya kurang sih beli benerku. Karena sidang rasa bener. Ketika engkau berbuat baik kepada seseorang yang kau cintai, lalu engkau merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan kamu, apa enggak sakit hati? Oh, darmunaka, kelamin busora, sing kita kan kah? Kak lipstick kah? Saya jengkin mah, Ibsen Loren, 700, oli tukune kita kan kah? Dudu tambah demen yang sirah, no? Dibalakakan kabeh, cengkok mau sirah kabeh kan? Paham boleh? Betapa kita memperlakukan Allah seperti itu kok. Masuk akal enggak? Lah iya. Apa yang kau banggakan? Allah nyuruh kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Sayangilah dirimu, baikilah dirimu. Aku mah gak butuh apa dengan kebaikanmu itu. Iya kan? Jadi bangga dengan kebaikan itu menjadi sesuatu persoalan yang serius. Sehingga jangan disalahkan ketika para sufi punya anggapan kebaikan yang berakibat pada kebanggaan dan perbuatan dosa yang berakibat penyesalan. Mana lebih baik? Adalah orang berbuat dosa yang menimbulkan penyesalan lebih baik daripada orang berbuat kebaikan lalu menjadi kesombongan. Mancing akal gini ki. Ya iya. Ya kalau Gusti Allah masih ada pasar bekano. Ya. Nah, dari mana datangnya klaim akan jasa itu? Dari mana ketertutupan hati kita untuk tidak meminta ampun kepada Allah ketika kita sedang berbuat baik? Logis bahwa dikiranya kebaikan yang kita lakukan itu dikiranya dibutuhkan oleh Allah. Perlu satu, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kamu. Allah kaya sendiri, Allah maha terpuji. Paling-paling kamu yang butuh sama Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah tidak butuh sama kamu. Allah kaya sendiri. Jadi ketika engkau berbuat baik dan aku tidak butuh, atas dasar apa engkau merasa bangga diri? Yang menutup kita tidak minta ampunan kepada Allah ketika kita berbuat baik adalah kita merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi ketika kita berbuat jahat lalu kita mengharapkan ampunan adalah dari kesadaran bahwa kita telah melakukan satu pelanggaran. Tapi kalau kita sudah merasa bangga dengan kejahatan, ya tidak mungkin dong minta ampunan. Jadi ketika kita merasa bangga dengan kejahatan, sama dengan kita merasa bangga dengan kebaikan. Kedua-duanya adalah kebanggaan yang tidak disukai oleh Allah. Ketika kita berbuat jahat, kalau kita masih merasa berdosa, pasti kita mengharapkan ampunan. Tapi kalau kita sudah merasa bangga dengan kejahatan, tidak mungkin kita minta ampun. Kebaikan juga begitu. Ketika yang muncul kebanggaan, mana mungkin kita minta ampun. Tidak banyak kebanggaan, kesombongan atas berbuat baik dengan berbuat jahat adalah sama kesombongan juga. Yang satu sombong dengan kebaikan, yang satu sombong dengan
kejahatan. Lah iya. Yang baik itu berbuat baik tetap minta ampun, berbuat jahat tetap minta ampun. Kedua-duanya kita mengharapkan ampunan. Mesti diurai gitu. Sebelum diuraikan beli kamak kita begini. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat dan padat, tapi terlihat seperti biasa, seperti tidak berbobot. Tapi itu adalah sesuatu kajian, di mana kajian-kajian kehidupan yang beliau buka, warna-warni kajian kehidupan yang beliau buka untuk menggiring kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, hanya saja menurut opini saya, kesimpulan di dalam ceramah beliau ini adalah begitu pentingnya kita melebur diri, teman-teman. Coba bayangkan, andaikan kita tidak melakukan sebuah metode peleburan diri, apa yang terjadi, teman-teman? Mungkinkah bisa terjadi kesombongan yang halus di dalam, akan terjadi sampai akhir kehidupan kita nanti, yang tidak kita sadari kesombongan itu sudah mengalir di dalam diri. Bahayanya luar biasa. Jadi pentingnya kita melebur diri untuk bisa menjaga dari rasa-rasa manusiawi, apalagi rasa-rasa yang halus, apalagi rasa-rasa yang kasar, terutama rasa yang halus yang wajib kita hati-hati. Kita sudah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, perbuatan dan ucapan serta perkataan saya yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat TV Abah di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.